langsung kena tipu. Oke. Iya yang awali kan. Ya. Minum sudah berbuah mangganya. Saya langsung pegang sapu yang ditiada. Ini sudah kuning. Ya. Tinggalkan ada 2 kuning. Mana ya? Mana? Inilah pasang dia. Kan ada telur air itu. Ya. Jadi telur air itu yang saya maksud. Oke. Saya cari. Setelah nyari, ini kan 2 kuning. Langsung. telur air itu Ya Allah. Jadi Abah seharian jam 8 pagi nyari buah kuning yang dimaksud Iya. adalah tower. Masya Dan Allah. hari itu Anda baru merasa ada orang Sasak yang bisa tipu orang Arab. Itu jangan nama aku di mana senang kan? Ya. 15 menit karena lihat mana kok nggak ada kuning. Anda lihat kuning tapi kayak tower. Ya. Agak mungkin. Tapi kan tower itu ada 2 bang. Ya ya. Wah ini kan 2 mana? Saya gini-gini kan. Ini besar kali 2. Tower air. Sekarang tepuk tangan dong buat bagian sama Bapak Petur. Nah, apakah cerita itu tuh suka dibawakan lagi ketika Abah sama Bapak Petur? Itu pasti cerita awalnya begini. Sebenarnya cerita begini tergantung laboratorium pengolahan. Weh, gaya bahasanya laboratorium pengolahan. Jadi Ya. ada cerita Ya. dipegang oleh orang serius, Oke. tidak bisa jadi humor. Oke. Masuk ke lab, Ya. keluar sebentar, Oke. berubah jadi Berubah. humor. Oke. Nah, itu. Jadi tukang olahnya saya sama Ya. beliau ini. Oh. Abang Lam, banyak ceritanya yang saya olah. Siapa nih? Abah, Abang Lam. Boleh dong sama Abah nih. bercerita dulu. Kan sudah saya ngomong tadi Abang Lam ini, Oke. kan dia rumahnya di dusun. 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 Apa orang dusun? Iya. Mana gitu, Pak? Saya jalan-jalan sama dia. Oke. Ini lelaki. Jalan-jalan sama dia, ayam semua lari. Ya. Lari anak ayam. Ya. Taunya apa Lang kan? Ya. Lang kan suka mangsa ayam. Iya, ya benar. Dia yang lewat. Oke. Dia juga Lang sama. Udah dipikirin sama ayah, dipikir juga apa yang dia lah gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan orang Sasak, seorang orang Sasak bisa membohongi orang Arab. Arab. Ini ada lagi. Ya. Bagaimana orang Arab membohongi Arabnya? Orang Arab. Membohongi orang Arabnya. Oke. Yang lebih jelas lagi. Oke. Nah, jadi ada saudaranya, namanya Ajis. Oke. Si Ajis ini kebetulan mau nyari beliau. Halo Bah, ente di mana? Wenda, ente ke Mataram. Hujan marah kebeli linggis, kayak sebesar linggis. Ya. Dia yang ngomong itu. Ya. Ente di mana di Kamasan? Terus hujannya kayak linggis besar-besarnya turun. Anak Arab, kita sama-sama Arab. Anak di Karangtatah ini mana ada hujan? Hati-hati itu caranya Arab sama Arab. Dibalas, Bang. Nggak ada pertegas mesin kita. Oke, perkara. Yang nama Haji Sarkap ini teman dekat, hampir tiap hari ke rumah sampai bosan. Oke. Ya. Jadi ada di sebuah kampung namanya Kamasan. Kamasan. Ah. Kamasan itu bersebelahan dengan Karangtatah, kampungnya Pak Asikin, Dr. Asikin. Pak Ajis ini kebetulan ada di rumahnya Pak Dr. Asikin, rumah Pak Asikin. Pak Ajis ini rumahnya di Gerung. Oke. Saya pikir dia nelpon dari Gerung. Ya. Mat, mana mau ke Mataram? Saking bosannya kan. Iya. Jangan ke Mataram. Hujan besar-besar kayak linggis. Ya. Di mana hujan? Ini di Kamasan besar hujan. Ya. Ya Bahlul. Anak ini ada di sebelah kampung sebelah ini. Datang di sebelah. Apa kata Haji? Makanya kalau kita nggak mau sama-sama Arab, Ya. jangan saling membohongi. Ini buktinya itu. Ya. Ya. Ketahuan. Bohong. Ya. Aduh. Gini caranya ya, ternyata. Saking bosannya ketemu sama Wajis itu, ya gimana caranya ya?
akhirnya Abah Haji Salkap ini datanglah ke rumah. Oke. Kebetulan hari itu jadwal anak main di Bukit Senggigi. Oke. Daerah Senggigi. Oke. Nah, waktu itu ada perkawinan orang Cina di Bukit Senggigi, bukan di Lumbung. Oke. Lumbung itu di bawahnya, Bang. Ya, ya. Tapi Lumbung di bawah, Oke. di atas Bukit. Bukit Senggigi. Kita mau kenapa ke sana? Ini kan senang makan siomay. Ya. Siomay tak enak di Lombok pada saat itu adalah buatan istrinya Pak Andi, Cina. Oke. Si bawa toko kaca sinar mas. Tak ada yang mengatakan. Oh, nggak ada yang mengatakan. Woi, Belum ada yang dosa. Oke. Nah, kalau begitu ada ikut. Nah, pengantin Cina ini dia datangnya jam 6.15 dan kira-kira bersama Oke. dengan azan maghrib. Nah, Maka jalan hanya motor. Begitu sampai di Montong, Oke. Allahu Akbar, maka terus Anda bilang, Otomatis. dia Anda bilang aja, Jis, karena kalau kita lolos ke Bukit Tinggi, insya Allah maghrib kita bilang, Iya. bagaimana kalau kita sholat di masjid ini? Iya. Udah, ayo, sholat. Begitu Anda masuk masjid, banyak haji-haji. Iya. Anda disuruh jadi imam. Kan si Kiai ini jangan begitu Nabi. Cara itu orang Arab. Saya bilang, ayo, sila. Mari, mari. Iyalah jadi imam haji-haji. Banyak haji kita. Iya, iya. 15 orang. Hmm. Musola kecil itu. Ya. Di Montong, di Mall. Maka sholat, begitu dia sholat, Assalamualaikum. Masih ada kiblat. Dia berdoa sedikit. Balik ke imam itu. Minta kita jadi tukang doa sekarang ini. Kita doa ada apa lah? Ya. Doa cuma ada barang akibat saja. Mari kita bang. Ya. Teman mana juga ada yang baru tahu dia tidak ada hafal lagu, apa namanya hafal doa. Ya. Di otak ini lagu Arab saja. Sepuluh lagu Arab dia hafal. Apa? Doa nggak? Apa? Kamu doa nggak? Nah, kecilnya. Ini doa. Jangan bikin malu orang Arab. Oke. Udah sudah. Karena tidak mau dia kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bilang amin. Ya. Amin. Apa doanya? Oke. Belum terkenal lagu itu waktu itu belum beredar, belum masuk CD, belum ada Lagu di Oke. baru keluar lagu itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Magabir. Amin. Magabir. Amin. Magadir. Ya Haji khusus. Sekalian anak bilang apa Haji? Habis itu sampai ada akhirnya dari yang pernah sampai Narmada lagu itu kalau disebut ini sudah turun naik ini bang kenceng aja udah selesai kamar haji-haji itu Oke. lah bah mohon maaf bang ini baru sekali saya dengar doa ini sekali-kali kita berlekatlah di dalam Modi kalau doa ini nggak melalui malaikat dia langsung nih begitu ada keluar nih masuk baru keluar kentut inti nah belum ya sudah kan nah, saya tiap minggu main di situ bang Ya. main motor Ya. jadi setiap saya naik lewat sana besok minggu besok tidak balik saya lihat masjid itu lihat Ya. kiri saja lu apa salah kah tambah beredar lagu itu di TV tambah takut ada Magadir sekolah. Magadir di Jadi beliau ini spesialis walaupun sudah pensiun Ya. sudah pensiun tetapi masih pensiun Ya, Pak. tetapi masih tetap dipanggil sama kepala dinas pokoknya teman-temannya yang dahulu Ya. itu sebagai dokter Begitu? dokter spesialisnya mereka kadis-kadis itu sebagai dokter spesialis kenapa dia bilang itu tatkala mereka dimarah sama istri sudah mumet dengan pekerjaan Ya. dia ditelepon Oke. dan selalu bertanya dan selalu bertanya Ya. ada cerita apa ada cerita apa? Jadi dia dokter spesialis khusus pada kepala dinas ini yang di provinsi yang utama. Ya. Bah, tapi ini saya ada air matanya, berarti ada pulus di apa itu sekarang. Jadi tenang guys, nanti kita bisa tenang. Bukan dari kuburan.
ini murni ini media nasional. Halal. Ya, bukan. Karena karena ini merupakan perantara dari Allah kita. Sehingga dia menjadi antara itu adalah perantara. Salah. Antara itu merupakan batas, misalnya antara puntit dan kacang, antara pisang dan kacang itu antara Ya. ada airnya kan, ada kopi. Terus antara amplop dengan kuburan enggak ada ya. Kacang doang. Apa masalah doa dengan foto segini? Jadi 100.000 haram, 1 juta halal. Bagaimana kita diundang berbuka puasa ke Reban Tebu, terus kita mau hadiahkan yang undang ini adalah 1 mika korma bersama kantornya. Itu aja dulu. Nah ini kisahnya kan dan Tapi sebentar, jangan berkisah dulu. Kapan kita puasa ini, Pak? nah kalau bulan puasa Pak Semar yang nanya Saya kalau nanya bulan puasa itu mulai berubah, saya punya gaya. Begini mas. nah Gimana, Pak? Nanya bulan Syakban. nah sabar ya. Nek nak mas, nih. Ambil bulan Syakban. Dia kemana? Minggu Syakban. Begitu minggu Syakban, pasti amal Ramadan. Mupilan ya engkau. Minggu ini bah Syakban bulan. Cara jamak kalau mau tahu kapan masuk awal puasa tidak perlu ente lihat TV apa namanya itu sidang isbah Setelah Facebook. bulan Syakban. Nggak usah itu siapa nih mau masuk Ramadan. Cukup ente pergi ke Cakra, perempatan Cakra yang ke arah Madura itu. Satu saya itu. Iya. Kalau sudah dolah, saleh, husin, meja-meja, taruh mercon, kembang api, jam-jam, besok. Jadi tidak perlu isbah. Isbah itu Nggak perlu sidang isbat. Jadi itu seamperan atau cakra? yang biasanya Cakra. Cakra ya. Yang bingung kalau ini cerita sampai ke Bandung, pengen tahu kapan puasa dari Bandung ke Cakra dulu. Antum mati Mau kemana mau ke Cakra? Udah tahu udah ada belum? Nah, kalau sudah ada korma berderet di sana, mercon, kembang api, besok Besok puasa. Itu tandanya berjarak. Terus tadi gimana lanjut yang tempat terputus juga apa itu tadi? Cerita ini. Mau diundang, Mau diundang. itu. Gimana yang mau diundang itu Pak katanya? Karena sumbung. Kalau begini Apa kita ini sudah masuk bab kita semua. Pak Bira. Iya, Pak. Ya benar-benar. Jadi kalau komputer ini Pentium 2. Oh pengen dua. Sekarang sudah Pentium, sudah nggak pakai Pentium. Tidak pakai. Iya. Kita masih Pentium 2. Ya. Jadi begitu hang. Nah itulah caranya menghentikan yang terus Ya, ya. Jadi sudah ada tanda-tandanya mereka yang otak-otak ini, yang masih muda-muda ini bisa nggak dikendalikan lagi? ya. Kadang-kadang saya pernah beli pulang dari Mas Bagi dari kantor Pondopo 2 Bupati Delang. Saya pulang singgah di Larang beli ayam arang. Iya, betul. Mendekat maghrib kamu belum maghrib. Saya jalan sampai di Kopang maghrib. Ngomong saya salat lah maghrib. Begitu selesai sholat maghrib saya keluar. Saya jalan, saya malah mikir. Saya sampai di mana? Tiba-tiba saya baca lagi Bu. Selamat datang di Larang 2. Saya balik lagi ke nomor 5 tuh. Berarti benar. Masuk Oke, dilanjut tadi undangannya disebut atau bagaimana sampai di sini? Lanjut. Dilanjut, ini durasinya berarti ada tambahan. Nah, kalau mau dilanjutkan kita masuk ke pensi roh. Roh itu undangan untuk mengikuti acara
gawe pati atau gawe urut. Tahu kan? Jadi kondangan. Oh, enggak. Pergi roh, ada seorang bapak dipesan sama istrinya. Nanti kalau kondangannya, jangan lupa bawakan saya telepon. Yang ada gula, Nah, setelah kita zikir, misalkan keluarlah telepon dan bisa masuk piring. Ini si bapak ini orangnya pemanis. Tiba-tiba lampu padam. Dibukalah topinya karena bapaknya dimasukkan telepon itu ke topi langsung dipakai karena dilepas gitu ya kan. Tenang kan? Telepon sudah masuk satu piring. Nyala lampu, makan terus pamit. Begitu pamit, mari langsung berdiri, dia nggak tahu berudak itu kayunya kan pendek. Ada paku, cuma dia nggak kena paku. Langsung pecah teleponnya, dikira kena paku. Ada telepon, dikira darah. Sebelahnya pingsan. Kenapa pingsan? Nggak bisa lihat darah. Ini kita roh. Itu kejadian yang dilakukan sendiri. Untuknya dibawa ke Ceritakan langsung. Gitu. Nah, kalau kejadian yang kedua di tempatnya dia, dia juga dipesan berberkat sama istrinya. Dia kan biasanya pakai pakaian adat leang itu. Dia duduk di berudak, padam lampu, masukkan jadah langsung dipadam. Saking itu besar-besarnya, begitu pamit, ternyata berudak itu ikut pelanggar. Waktu pasang, ikut juga yang berudak. Astaga. Aduh, tapi kita terusin itu cerita yang itu ya, telepon itu ya, saudara akhirnya meninggal, yang pingsan. Itu kan dibawa ke rumah sakit ya. Kalau dibawa ke rumah sakit dibuka topik ternyata kompor. Itu kan zaman agak lama. Kalau orang pingsan zaman dulu tidak ada yang dibawa ke puskesmas. Nggak ada. Itu dengan air Selesai. selesai dia. Oke, tepuk tangan dong. Menarik sekali ini ngobrol sama itu. Nah, biasanya kalau gini ngobrol itu tuh berskenario apa kan? Tanpa skenario sebenarnya, yang panjang ya. dan panjang sekali. Berarti nggak bisa diberhentiin sebenarnya. Tidak bisa diberhentikan. Kalau tidak diberhentikan, saya yang ambil dia langsung saya bawa pulang. Sengaja bawa apa pulang? Ayo apa pulang? Tak akan selesai. Apalagi kalau ada harim atau apa. Mulai sudah apalagi kepala dinas, profesor, doktor yang ada di situ udah pasti sudah tergiting-giting semua profesor, doktor di sana. Mas, coba ada satu nama ini Pak, bersihkan gempa itu Pak. Ada di Lombok Astoria, Pak, itu gempa itu. Pak, jadi ada satu orang Cina mungkin sudah banyak teman yang tahu. Lidahnya nggak ada rasa, Pak. Lidahnya nggak ada rasa. Makan lombok, makan terasi, makan es krim, nggak ada rasa. Sudah kemudian Cina ini kan negerinya dia minta obat, tidak ada yang bisa penuh dia. Lalu diberitahu si Cina ini sama satu teman. Oke, kalau oke mau semua berobat sama kami sama Halim. Bisa? Bapak itu 2.000 satu macam penyakit dari yang cukup. Mana kata lah Cina ini. Oke lah nanti. Sorry untuk teman-teman anda yang JS mana juga sama kita tegakkan di maka kesana lah pemimpin Kaabah itu. Permisi, oh no, saya juga ada apa ini? Duduk, gitu. Ini Tuan, mau keluar itu nggak ada rasa. Makan siom, main kucing, main semua, main nggak ada rasa. Itu maksudnya, mau bayar dulu, Tuan. Saya belum berobat. Masa bayar dulu? Nah ini saya berobat sama apa? Harus dulu. Berapa loh? Makan sini, Pak. Ini dia kali anaknya di dalam. Salim namanya. Iya lah. Ambil nomor obat 13. Iya lah. Kata Mas Salim. Bawa obat dari sini apa namanya Bu? Oh, tilis. Penawar. Nah ini tadi kita minum 3 kali sehari. Jangan pegang ini obat. Boleh mau minum terus? Boleh.
Minum betul. Halo, mami akan naik. Berapa biji? Sudah ini mau minum berapa biji naik? Oke. Maka dia masuk dari mulutnya. Masuk. Wah. Ayo masuk aja ayo. Ayo, berarti itu sudah sembuh. Pulang, betul. Sampai rumah dia. Pulang. Manuk sembuh. Ayo, jangan sudah nomor 13, nanti Bali ya. Sudah Bali ya. Cukup itu dia itu. Pulang 6 bulan lagi kopi ini cuma lain penyakitnya. Lain lagi bang. Heng. Penyakitnya Ya, ya, lupa. oke. Taruh kopi. Untuk tulus buka baru 200 buka. Ya. Buka tulus buka. Tapi apa hal ini? Permisi tuan. Masih bagaimana? Oh, ada kan. Ini tuh enak kan. Pondok keras. Ya. Pusing semua kita. Gimana? Apa penyakit itu sekarang? Saya lupa. Lupa apa? Kalau kopi kadang saya lupa. Iya, kadang saya lupa. Bahkan dalam sholat rumah kita selalu berat. Mau sembuh? Mau tuan. Bayar dulu. Ya. Apa harapin uang? Duluan. Ambil. Salim. Salim! Jangan tuan! Mau ingatkan dulu saya ngapain? Ini 6 bulan yang lalu. Mau ingat? Harus sudah sembuh. Pulang. Tidak bisa harap kalah kalau kita Itu bukti ACC-nya itu. Ya, ada, ya. Saya ACC. Dan ACC itu sangat pas. Pas pada. Yang buat Haji Muhammad Akian. Haji Muhammad Akian ini adalah Cina terserah. Oh, Nama iya. Cina. Jadi ACC. Dia yang bangun. Hadi Ahmad Bagian. Dia yang bangun. Bukini. Nah, itu. Ya, pas banget ya. Oke. Jangan sampai salah pilih. Jangan nanti kalau ke Abah Ali nomor 13 hindarilah. Satu obat, 2 penyakit. Tadi yang belum dijawab. Oke. Bagaimana ampenan tempo dulu? Oke, boleh. Ampenan dia benar dulu. Sampai ampenan, ampen dan benang katanya. Ya. Itu akhir-akhirnya ampenan. Sebenarnya Dengan itu berbagi ampenan, ya tempat kita mandi, pantainya. Setelah penuh penduduk tidak berani kita mandi. Kenapa? Karena belum ada WC. Akhirnya orang itu pakai gali-gali di pasir langsung di gunung emas. Ya. Iya bahaya. Mulailah tergeser. Padamkan menjadi sepi. Ya, sepi dalam arti itu karena banyak gunung mas itu tempo dulu. Nah sekarang sudah ditertibkan ada wisinisasi dan sekarang sudah mulai kembali normal. Ya sekarang kita bisa santai-santai di Ampenan untuk ingat Ampenan tempo dulu sebagai pelabuhan yang berstandar internasional. Internasional itu. Internasional. Yang dikenal itu Ampenan. Bukan Lombok, bukan Mataram. Tapi Ampenan. Bahkan sampai ke Berarti zaman itu berarti banyak yang menjadi makhluk kucing. Nah, jadi bicara soal Ampenan itu memang unik. Dulu pernah ada pesta pantai ya, pesta pantai khusus Ampenan. Nah itu kalau itu kita hidupkan kembali, pariwisata Kota Mataram, pariwisata provinsi membuat pesta pantai, insya Allah akan ramai kembali Kota Mataram untuk menjawab ramainya Bandara Selapang yang sudah hijrah ke Piri. Ini saran dari Panglima yang dulu Panglima yang pensiunan. Tapi mungkin perlu lagi waktu pindah dari Selaparan ke kebetulan yang menjabat kepala dinas pariwisata waktu itu Pak Dita Aryadi Sekda. Pak Sekda beli mercon berapa jumlah yang cukup besar, 5 juta lebih ya. sekitar 15-20 juta kayaknya nanti. Iya, karena dia pedagangnya. Ya. Iya betul. Iya. Betul Bu, dia ngambil sama mama saya mercon. Maka kita dikasih satu buah rolton.
kalau nonton mobil Ya. untuk ngangkat mobil itu. Ya. Sejarah pindahnya bandara ya. Di atas mobil itu ada keyboard, ada genset, ada buah-buahan yang pakai plastik, yang dibentuk plastik. Ya. Anggur. Ada anggur. Nah, jadi selama perjalanan itu bertemu dan setiap puluh Indonesia dari sini di sana pak, kami kita makan ini buah itu. Kita nggak tahu kalau buah itu untuk tamu di sana bu. Nggak diberitahu sama kepala dinas waktu itu. Nah ini jadi MC. Oh, kita akan viral. Dia ngomong sambil gini dia cak. Udah makan. Kita ambil duduk. Rupanya pasangan tempat noleh ke belakang. Dia mulai berkurang ini. Tapi ini memang akalnya banyak bu. Diambil buah itu sambil gede-gede. Pakai bahasa wayang itu. Dan apa kata Abah? Nah, nanti ini bagian sidik sama saya. Ya, buah ini satu tos kresek lumayan sekilo setengah. Iya. Mulailah saya bereaksi. Mulai dari Narmada, mau masuk Narmada kan? Oh enggak, dia jalur baru di Kediri. Begitu sampai di Kediri, mulai akal saya keluar. Ambil tangannya, bahasa wayang. Lama-lama habis dia setan nanti. Bang, minta sama kapan kamu makan? Waktu bahasa wayang pun. Ternyata dia hanya dapat setengah perapat. Saya acara pulang ke kantor. Di situ ada genset, full genset kan? Kita nggak tahu kalau genset ini solar kan? Iya. Jadi sampai sana kebetulan ada motor anak pakai kita ngomong. Lah daripada mau parkir Iya, ya. benar-benar. Anak sedot lagi solar itu. Ya. Anak tumpah di sepeda motor lagi. Anak sekali. Tak ada yang biasa kan saudara. Nah malam itu lah. Besok keluar pulis dong, bawa kemudian ke mana? Kemudian nggak disemprot, dipompa, keluar pulis. Apa? Ini solar gitu. Itu Jadi misalnya itu ada orang beli oli, dia nggak tahu bahasa Sasak tabrakan dengan bahasa Indonesia. Beli apa Pak? Bensin. Ayu kan uli bahasa Sasak. Ayu beli Oh bensin, uli. Akhirnya dilepas bensin itu. dikasih oli. Iya sih. Iya. Uli. Dia pikir itu oli. Yang jualan ini ya teman sembawa. Iya. Oh nggak jadi beli bensin. Makanya hati-hati. Bahasa Sasak itu. Sama dengan gaib, sampai gaib sini. Jadi ada gaib. Oh kalau di Lombok nanti bisa kunjungi tempat wisata Kota Tua Penang, bisa ke Narmada, kan? Terus siapa gaibnya nanti di sana? Gitu kan? Lupa kalau dia ngomong sama orang Sulawesi. Tiang. Tiang itu kan tiang listrik. Ada tulisannya di tiang listrik. Tiang kan. Nah ini makanya bahasa-bahasa Sasak ini perlu kita diskusikan dulu supaya tidak tabrakan. Nah, sama dengan apa namanya banget. Bahasa Bandung enak sekali itu, enak banget kan? Ya. Kalau banget bahasa Bandung. Ya. Rokok. Nah, enak banget. Oh, enak. Oke. Ini ada orang Sasak kawin sama orang Sasak. sama teman Jawa yang bahasanya banget itu. Oke, siap. Begitu dia kawin, besok lagi seminggu kita akan pulang ke Lombok. Oke. Ajak sudah ibu sana bahasa Indonesia. Ya. Dia bisa berbahasa Indonesia, walaupun kami tidak bisa bahasa Sasak. Oke. Dengan santainya sang pengantin baru cewek dari Jawa ini cepat mertuanya kan, kebetulan di depan pasar. Ya. Karena rumahnya itu banyak pohon kan rimbun. Ya. Apa katanya?
Mak, HP. Saya suka banget kesini. Ini tingginya seorang tua. Suka banget kesini. Aku suka sekali karena ada kan. Sebentar. Tenang. Dia langsung pergi ke pasar. Dia beli 3 macam. Banget itu bahasa Lombok kan gak ada. Banget warna hitam sepiring, yang merah sepiring, sama yang putih sepiring. Suka banget begini. Ini banget pakai, ini banget bidang. Banget itu dari ketan. Banget jajan. Makanya bahasa Jawa sering tabrakan sama bahasa Sasak. Sama dengan salak pondok. Orang Sasak bodoh dapat rezeki dagang salak di Borobudur. Kenapa itu? Ya budaya. Saya kan pakai kacamata hitam, mentang-mentang sudah ngisi di taman ini. Akhirnya nanya, di sini Jawa pakai O saja. Kan? Oh iya. Solokopo. Solokopo. Oh pondok. Pondok sekilo. Timbang sekilo. Yang itu Solokopo. Podo wae. Podo wae sekilo. Bergaya kan itu dapat honor. Nah, yang itu apa? Sami mawon. Sami mawon. Akhirnya Sami mawon karena sama rupanya tulis sampai spidol. Pondok wae, pondok Sami mawon. Nah, perjalanan Kongo pakai bis pulang. Ini apa? Begitu pulang, nih salak, taruh tas kresek, di lain-lain dia sudah pisah. Dia mau tahu di mana beda rasanya yang pondok wae Sami mawon. Pondok itu dia keluarkan 3. Ini dulu pondok makan. Sami mawon sama Abahnya disuruh makan. disuruh keluarga politis dia masuk. Buka juga di dalam kan. Sami mawon. Ya, akalan aku sih datang salah. Dia jangan sama Kenapa Sami mawon sama, podo wae sama, rasanya sama pondok. Gitu loh. Kebodohan bisa mendatangkan rezeki juga. Jadi jangan kita remehkan orang bodoh. Karena orang bodoh juga menjadi bagian dari rezekinya orang pintar. Kembali ke tema Arab tadi kita. Jadi keluarganya itu pedagang banyak. Banyak pedagang. Dan saya mungkin satu-satunya bagus dan Bagus sekarang. bisa berdagang gitu. Tidak bisa jualan. Nggak suka di jualan-jualan itu. Toko ada dia jadi pegawai begini-gini dari emas. Nah, salah satu keluarganya itu dia jual minyak wangi. Jadi ada satu haji datang. Assalamualaikum Allah. Yang mau ketawa yang mau nangis. Assalamualaikum Allah. Salah. Ada di toko ini. Saya mau cari parfum yang jauh baunya. Maksudnya di sini kita pakai baunya sampai di sana. Nah, dapat yang ini. Nah, dapat kan? Dapat gini. Toto. Tapi setelah dia jual dia jauhkan. Ubah. Enggak hilang dia itu baunya. Beli yang lain kan. Jadi coba ke yang lain. Dulu sudah merek aja gitu. Coba. Coba kan. Cocok. Hilang. Hilang dia. Nggak ada yang jauh. Nggak ada. Sampai 6 jenis ya bang. Arab memang kuat kan ya bang. Nggak habis-habis. Nomor 13. Nggak, 13. Lalu diambil tadi yang pertama tadi dia murah sudah. Cuma 2.000 rupiah per gramnya. Lalu abah ini pintar. Dia ambil parfum yang murah tadi itu dia gosok di tangannya. Nah Pak, coba yang ini sekarang Pak. Itu Pak. Nah itu Pak. Ini insya Allah. Wih, baunya. Ada. Doain. Ada. Lagi ada. Ada. Ini yang mau bang. Di sini dia ada. Ada. Yang di sini ya sebelah sini bang. Anaknya banyak. Coba ini bang.
Ada kelanjutannya. Datang lagi beli minyak wangi. Coba satu, tidak cocok. Mau cari yang murah tapi baunya keras. Tidak cocok. Sampai 10 habis. Ya. Apa kata yang dagang? Sana beli 1 liter 5.000, disuruh beli bensin. Ini betul. Ada 10. Langsung jaga dagang. Di sana beli bensin. Disuruh beli bensin. Sudah tuh kalah harap itu.